Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini pelajaran IPA. Sebelum dimulai, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Siapkan? Harapan Pak Guru semuanya sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik, dengan tekun dan selalu semangat, yaitu bab gerak dan gaya. Anak-anak semuanya, apa yang dimaksud gerak? Pengertian gerak adalah, coba perhatikan, suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Jadi kedudukan semula dengan kedudukan akhir itu berubah, maka dikatakan bergerak. Contohnya misalnya Anda berdiri di tempat titik A, kemudian pindah ke titik B, maka kalian dikatakan bergerak. Jadi pengertian bergerak, berpindah dari titik awal ke titik akhir, terjadi perubahan kedudukan, itu dinamakan bergerak. Kemudian gerak selalu bersifat relatif. Apa maksudnya? Gerak benda itu bersifat relatif, itu tergantung dari mana kita memandangnya atau sebagai titik acuannya yang memandang di mana. Contohnya misalnya Anto dan Ani itu sedang naik mobil yang sedang berjalan. Kemudian di luar mobil tersebut ada orang yang berdiri mengamati kalian yang menumpang mobil tersebut. Maka kalau yang dipandang dari luar, orang yang berdiri di luar jalan, di tepi jalan, maka kalian dan mobil itu berpindah. Itu yang memandang di luar tepi jalan. Tapi apabila yang memandang teman Anda di samping Anda yang sama-sama duduk, kiri kanan saling memandang, itu tidak bergerak kalian, karena sama-sama di dalam mobil, meskipun mobil itu bergerak, yang memandangnya di dalam mobil. Jadi Anda melihat sopir itu diam, tidak bergerak, meskipun mobilnya bergerak. Itu namanya bersifat relatif. Kemudian kita lanjutkan jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Apa yang dimaksud jarak dan apa yang dimaksud perpindahan? Kalau jarak itu dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Jadi saya ulangi, jarak itu dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Sedangkan perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Jadi yang dilihat itu titik awal dan titik akhir. Jadi awalnya di mana,
kemudian akhirnya di mana. Ini sebagai contoh misalnya titik awal di sini itu bergerak, nah ini itu lintasannya bergerak sampai titik B sini misalnya. A bergerak sampai titik B sini, perjalanannya lenggak-lenggok sini sampai sini. Dikatakan jarak itu dari awal sini diikuti sampai perjalanan sampai akhirnya. Di sini tuh dihitung semuanya. Tapi kalau perpindahan titik awalnya di mana itu dilihat sama titik akhirnya. Jadi awalnya di sini, akhirnya di sini, langsung ditarik garis. Nah, ini namanya perpindahan. Jadi sekali lagi kalau jarak itu dihitung keseluruhannya, lintasannya dihitung. Tapi kalau perpindahan hanya titik awal dan titik akhir, langsung di garis ini dilihat aja, langsung ini perpindahan. Cukup jelas ya. Lanjut sekarang pengertian rumusnya. Nah, kelajuan dan kecepatan ya, ini rumusnya sama tapi pengertiannya berbeda. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Ulangi, besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam setiap satuan waktu. V sama dengan S per T. V itu apa? Kelajuan. S itu jarak. T itu waktu. Kemudian kelajuan dalam satuan meter per sekon. Jarak S dalam satuan meter. Waktu T dalam satuan sekon. Itu kelajuan, yaitu besarnya jarak tiap satuan waktu. Ya, lanjut. Kecepatan adalah besarnya perpindahan persatuan waktu. Jadi, kecepatan adalah besarnya perpindahan persatuan waktu. Rumusnya sama dengan kelajuan. V sama dengan S dibagi T. V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. S di sini artinya perpindahan, satuannya meter. Kemudian T waktu, satuannya sekon. Jadi perbedaan dengan kecepatan dengan kelajuan, kalau kecepatan itu S-nya itu artinya perpindahan, tapi kalau kelajuan S-nya artinya apa? Jarak. Nah, cukup jelas ya. Jadi kecepatan dan kelajuan rumusnya sama, tapi pengertiannya berbeda. Perbedaannya tempatnya S di sini. S itu artinya kalau kecepatan itu perpindahan, kalau kelajuan jarak. Cukup jelas ya. Kemudian perbedaan kelajuan dengan kecepatan. Kecepatan itu termasuk besaran skalar, yaitu hanya memiliki besar dan satuan. Kalau kecepatan adalah besaran vektor, itu memiliki nilai besar dan satuan dan juga memiliki arah. Jadi perbedaannya, kelajuan itu besaran skalar, hanya nilai saja, tidak memiliki arah. Tapi kalau kecepatan besaran vektor, mempunyai nilai dan arah. Sekarang gambaran untuk menghitung jarak, untuk menghitung kecepatan, menghitung perpindahan, untuk kelajuan. Perhatikan
perbedaannya letaknya di mana. Ini ada gambar grafik, yuk perhatikan. A start di sini, melangkah ke kanan sejauh 100 meter. Kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 sekon. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jaraknya, berapa perpindahannya, berapa kelajuannya, berapa kecepatannya? Nah, pengertian di depan tadi, yuk tingkat-tingkat lagi, pengertiannya jarak apa, pengertian perpindahan apa, sehingga mengambil nanti rumus untuk kelajuan sendiri, untuk kecepatan sendiri. Yuk kita bahas jarak. Jarak tadi di depan itu lintasan seluruhnya, berarti ini ke kanan 100, balik ke kiri 50, berarti ditambah 100 ditambah 50, 150 meter. Sehingga untuk menghitung kelajuan, nah kelajuan rumusnya jarak dibagi waktu. Jadi jaraknya 150, waktunya 25, ketemu 6 meter per sekon. Sekarang perpindahan. Kalau perpindahan tadi konsep awal, kedudukan awal dan akhir dilihat, kemudian ditarik garis lurus. Nah itu perpindahan. Sehingga perpindahan gimana? Tadi totalnya ke kanan 100, balik 50, berarti di sini kan? Berarti di sini tuh awal dan akhir berapa itu jaraknya? Awal dan akhir ketemu 100 dikurangi 50, berarti 50. Sehingga untuk mengambil rumus kecepatan itu rumusnya perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya 100 dikurangi 50, ada 50 meter. Kemudian waktunya 25, berarti kecepatan rumusnya perpindahan dibagi waktu, perpindahan 50 dibagi 25, ketemu 2 meter per sekon. Sehingga saya ulangi, kecepatan A berarti 2 meter per sekon, kecepatan kelajuan A 6 meter per sekon. Cukup jelas ya. Jadi gambaran ini untuk menjelaskan, untuk menghitung jarak perpindahan, kemudian jarak ketemu, menghitung kelajuan, kemudian perpindahan ketemu, menghitung kecepatan. Ya, jelas ya. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini sudah cukup dan ada tugas kalian yang harus dikerjakan pada pagi hari ini. Yuk ditulis soalnya. Tugas hari ini 1, pertanyaannya, apa pengertian gerak? 2, apa yang dimaksud dengan jarak dan perpindahan? 3, apa pengertian kelajuan dan kecepatan? 4, apa perbedaan kelajuan dan kecepatan? Yang terakhir 5, Tono berjalan ke timur sejauh 50 meter, kemudian balik ke barat 25 meter selama 5 menit. Hitung kelajuan berjalan Tono, D, kecepatan berjalan Tono. Itu tugas kalian, ada 5 item soal. Anda kerjakan di buku tulis. Nanti hasilnya setelah selesai difoto, kemudian cara mengumpulkannya di lewat WA grup. Jadi setelah foto
kirim ke WA grup itu untuk mengirim jawaban tugas hari ini. Nah, anakku semuanya, selamat mengerjakan. Pada pagi hari sudah selesai. Mudah-mudahan Anda bisa sehat selalu, tetap semangat, dan selalu menjaga kesehatan. Kalau ada tugas dari Bapak Ibu Guru, harus tegas dikerjakan. Sekian, terima kasih.